warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Neng Siti Nurhajijah, mahasiswi dari STAI Dr. Kahijat Mutakin. Nah, kali ini saya akan membahas tentang tata cara pengurusan jenazah. Nah, apa aja sih dalam pengurusan jenazah itu? Nah, di sini yang pertama ada membadikan, mengkafani, dan juga menyolatkan. Nah, simak video ini sampai akhir. Memandikan jenazah. Siapakah yang memandikannya? Orang yang berhak memandikan jenazah ialah pihak keluarga. Jika pihak keluarga tidak ada yang sanggup untuk memandikan jenazah, maka mereka berhak memanggil orang lain seperti pemuka agama. Yang harus disiapkan oleh orang yang memandikan jenazah yaitu pertama masker, selanjutnya sarung tangan, dan cemelek, dan juga sepatu boot. Selanjutnya menyiapkan air dan daun bidara sabun di dalam bejana. Jika 4 liter air ditambah 1 mug daun bidara dan 8 liter air ditambah 2 mug daun bidara dan 12 liter air ditambah 3 mug daun bidara. Selanjutnya 15 liter air ditambah 4 mug daun bidara dan 20 liter air ditambah 5 mug daun bidara. Selanjutnya menyiapkan kapur bus dan air. Jika 4 liter air tambah 2 batang kapur barus dan 8 liter air tambah 4 batang kapur barus. Selanjutnya 12 liter air ditambah 6 batang kapur barus dan 16 liter air ditambah 8 batang kapur barus. Yang terakhir yaitu 20 liter air ditambah 10 batang kapur barus. Petugas yang memandikan jenazah harus menggunakan masker. Gunanya yaitu untuk menghindari bau yang tidak enak dan penyakit yang tertular atau menular. Yang kedua yaitu sarung tangan agar tidak tertular penyakit dari jenazah. Boot dan celemek. Persiapan sebelum memandikan jenazah. Tutup jenazah menggunakan kain. Dibawa ke tempat yang tertutup. Gunakan meja yang ada lubangnya agar kotoran bisa langsung turun ke bawah dan posisi telanjang. Selanjutnya, melepas pakaian jenazah. Jika jenazah masih lemas, baru dibuka biasa dengan cara bagaimana, yaitu satu orang memegang kain penutup jenazah yang berada di bagian kepala dan satu orang lagi memegang kain penutup jenazah yang berada di bagian kaki. Selanjutnya satu orang lagi melepas baju jenazah. Hanya orang ini yang melihat. Selanjutnya, jika jenazah sudah kaku, maka mulai digunting dari bagian bawah lengan. Dan kemudian dari bagian kaki bawah. Siapkan air untuk proses memandikan jenazah. Air yang sudah dicampur daun bidara, dan air yang sudah dicampur dengan kapur. Petugas yang memandikan berjumlah 4 orang. 2 orang petugas memegang penutup dan 2 orang petugas yang memandikan. Membersihkan kotoran jenazah. Yang pertama, yaitu membersihkan lubang-lubang dari bagian kepala, mata, hidung, dan telinga. Yang kedua, yaitu membersihkan kotoran perut dari dada sampai dengan perut bagian bawah.
Dan yang ketiga, membersihkan bagian zubur dengan handuk wastafel. Ya, memwudukan jenazah yang pertama yaitu membasuh bagian wajah. Yang selanjutnya yaitu mengusap tangan kanan jenazah kemudian yang kiri. Dan selanjutnya yaitu mengusap kepala jenazah. Keempat, membasuh kedua kaki kanan dan memandikan jenazah. Siapkan jumlah siramannya adalah ganjil ya. Pertama yaitu menyirami mulai dari bagian kepala. Nah, seperti itu. Yang kedua yaitu setelah semuanya basah kemudian disabuni. Jenazah dimiringkan ke kanan dan jenazah dimiringkan ke kiri. Selanjutnya, dibilas sampai bersih dan bilasan terakhir dengan air kapur barus. Kemudian handuk dan kain yang terbentang di atas jenazah ditutupkan dan dihandukkan ke tubuh jenazah. Seperti itu. Mengkafani jenazah, alat-alat yang harus disiapkan yaitu yang pertama yaitu kain kapan. Tentunya karena itu sangat penting 3 helai kain kapan untuk jenazah lelaki dan 5 helai kain kapan untuk jenazah perempuan. Ukuran kain kapan berdasarkan lebar tubuhnya. Lebar 30 cm. Kain kapan selebar 90 cm. Lebar 40 cm. Kain kafan selebar 120 cm. Lebar tubuh jenazah dikalikan 3. Ukuran kain kafan panjang tubuh. Panjang jenazah 180 cm. Kain kafan dilebihkan sama dengan 60 cm. Lebar jenazah ditambah sepertiganya. Alat-alat yang harus disiapkan yaitu kain papan, gunting kain secukupnya untuk tali pengikat jenazah. Tali pengikat jenazah yang digunakan harus ganjil. Yang kedua yaitu kapas. Yang ketiga yaitu minyak cendana. Nah, untuk agar jenazahnya wangi. Yang keempat yaitu pengukur meteran. Yang kelima yaitu pelengkap jenazah. Bagi jenazah laki-laki, pengikat kepala, cawat, baju. Bagi jenazah perempuan, baju, kerudung, dan cawat. Keenam yaitu kapur barus. Hal yang harus dilakukan dalam mengkafani. Yang pertama yaitu mengoleskan minyak wangi pada jenazah. Yang kedua yaitu siapkan kain kapan sebesar talinya dan dipindahkan jenazah ke atas kain kapan. Seperti di gambar. Yang ketiga itu diberi kapas pada lubang telinga dan hidung. Yang keempat yaitu pakaian lengkap pada jenazah. Itu untuk lelaki dan untuk perempuan. Seperti di gambar. Selanjutnya yaitu jenazah sudah dikafani dan siap disolatkan. Sudah selesai. Semua siswa melakukan sholat jenazah dipimpin oleh Pak Guru Amir.
Perlu diperhatikan tentang posisi imam di hadapan jenazah. Posisi imam sejajar dengan kepala jenazah jika jenazah itu laki-laki. Sedangkan posisi imam sejajar dengan perut jenazah jika jenazah itu perempuan. Sholat jenazah diawali dengan bacaan niat, usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Teman-teman, sholat jenazah itu dilakukan dengan 4 kali takbir ya. Takbir yang pertama, setelah itu membaca surah Al-Fatihah. Lalu setelah takbir kedua, membaca sholawat Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dilanjutkan takbir ketiga, membaca doa untuk jenazah. Jika jenazah itu laki-laki, doanya Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sedangkan jika jenazah itu perempuan, doanya Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Takbir yang keempat, membaca doa untuk keluarga jenazah. Jika jenazah itu laki-laki, doanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Sedangkan jika jenazah itu perempuan, doanya Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Lalu diakhiri dengan salam. Mudah bukan? Ayo belajar bareng Baim di SD Takmirul Islam Surakarta.